Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Al-Furqan yang berbahagia, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah, nikmat, rahmat dan izinnya. Alhamdulillah setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dirangkai dengan taklim subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ahmad Suwanto FPD. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat kasih sayang kepada kita semuanya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang ridho Allah Subhanahu wa taala. Shalawat, salam dan sanjungan tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan sampai akhir kepada kita semua. Kita berharap di akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Seperti biasanya, sebelum kita dengarkan taklim, kita kirimkan suratul Fatihah, kita tujukan kepada orang tua kita yang telah tiada, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan orang yang kita cintai. Semoga Allah ampunkan segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah terima iman Islamnya, dan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita hadir di sini, semoga Allah senantiasa memberikan sehat walafiat. Illa hadini wa la qulin salihah wa illa hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Baik, mari kita dengarkan sama-sama kajian pada pagi hari ini. Setelah kita dengarkan, dipersilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu untuk menanyakan hal-hal yang belum paham atau mengerti dalam kajian ini. Itu kepada Bapak Ustaz, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin segenap jamaah Masjid Al-Furqan rahimakumullah, yang mohon maaf tidak dapat disebutkan satu persatu, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah bangunkan kita sehingga bisa hadir. Allah anugerahkan taufiknya untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh. Kemudian kita lanjutkan dengan taklim kita. InsyaAllah kita sampai di surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus walau syaa'a Allahu ma qatatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar walau syaa'a Allahu ma qatatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. Masyarakat muslim rahimakumullah, ayat 253. Haula'i rusul al-kiram, rasul-rasul yang mulia
para rasul yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran maupun yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Karena yang disebutkan dalam Al-Quran itu sedikit dibanding dengan yang tidak disebutkan. Jumlah nabi itu 124.000. Nah, kalau disebutkan semua terus kita disuruh ngapalin, wah repot banget. Yang 25 nabi aja hilang-hilangan gitu ya, mutar-mutar Pak. Suruh ngapalin. Paling apal itu kalau kadang dilakukan itu apa? Sebutin urut satu-satu gitu. Enggak juga. Nah, itu apalagi aslinya nabi itu jumlahnya 124.000. Sedangkan rasul itu jumlahnya 300 sekian, 300 belasan nabi, rasul ya, jumlahnya. Dan ada yang disebutkan di dalam Al-Quran, ada yang tidak. Dan semuanya itu tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul yang mulia itu faddalallahu ba'dahum ala ba'd. Allah berikan kelebihan kepada satu, tidak diberikan kepada yang lain. Masing-masing itu diberi kelebihan. Ada yang dilebihkan, ada yang standar dan lain sebagainya. Bihasbi ma manallahu alaihim. Kelebihan itu tergantung dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ketika orang lebih itu karena pemberian Allah. Semuanya itu karena anugerah Allah. Faminhum man kallamallah. Ada yang Rasul itu yang langsung diajak bicara Allah. Bicara itu langsung, nggak pakai lewat malaikat Jibril. Di antaranya adalah kamu, seperti Nabi Musa. Nabi Musa itu Allah langsung menyampaikan firman-Nya tidak melalui malaikat Jibril. Wa Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat di mana? Saat Isra Mi'raj sampai di Sidratul Muntaha, itu Nabi langsung komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui malaikat Jibril, karena malaikat Jibril hanya sampai langit ke-7. Malaikat Jibril itu cuma mengantar Nabi sampai langit ke-7, setelah itu nggak bisa. Hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian naik dan langsung mendapat perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara nabi, di antara rasul itu ada yang langsung dialog dengan Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Wa fi hadza isbatun sifatul kalam. Jadi wa minhum man rafa'ahu Allah darajatan ali. Ada yang Allah tinggikan derajatnya seperti juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diangkat derajatnya karena menjadi rasul dan penutup para nabi. Wa tafdilu ummati ala jamil umam. Tidak hanya nabinya itu nabi terbaik, umatnya juga dilebihkan dibanding umat-umat yang lain. Ada keistimewaan umat ini dibanding dengan umat-umat terdahulu. Karena nanti yang masuk surga pertama umat itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umatnya Nabi Muhammad itu umat terakhir saat hidup di dunia, tapi di akhirat itu duluan yang masuk surga. Selain keistimewaan yang lain di dunia. Wa atallahu ta'ala Isa bin Maryam al-bayyinah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Isa bin Maryam radhiyallahu alaihi salam mukjizat yang luar biasa, yang langsung kelihatan. Mukjizatnya itu langsung kelihatan. Semua orang yang saat itu
berada di sana melihat langsung. Contohnya adalah menyembuhkan orang yang buta, dari lahir itu buta, Nabi Isa sembuhkan sehingga kemudian maksudnya diobati Nabi Isa dan langsung bisa melihat. Itu mukjizatnya Nabi Isa, dan itu tidak satu-satu, semua dikumpulin, orang buta-buta dikumpulin terus sembuh bareng, disaksikan orang banyak. Mukjizatnya Nabi Isa, sehingga kemudian kadang-kadang kalau kita perhatikan itu di sebagian cara, mungkin bahasa kita mungkin cara dakwahnya ya, yang konon mengikuti Nabi Isa, itu cara dakwahnya kan, wah mukjizat kesembuhan, pernah melihat ya? Mukjizat kesembuhan apa itu? Padahal mukjizat itu nggak bisa diulang. Mukjizat itu nggak bisa, itu hanya mukjizat Nabi Isa, nggak bisa kemudian terus dipraktekin, didemonstrasikan oleh yang lainnya, nggak bisa. Karena itu bukan ilmu, itu anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Isa itu menyembuhkan orang yang terlahir buta bisa melihat biidznillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bihi baros, orang yang punya sakit kusta, sakit lepra, itu Nabi Isa sembuhkan. Zaman itu belum ada obat, dan sampai sekarang juga yang parah juga nggak ada obatnya sebenarnya. Wa ihyaihi al-mauta biidznillah, dan juga Nabi Isa itu menghidupkan orang yang sudah mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyadahu bi Jibril alaihissalam, Nabi Isa itu di pick up langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Jadi ada nabi yang diberikan kelebihan-kelebihan tertentu, termasuk misalnya Nabi Isa tadi diberikan mukjizat. Walau sya'allahu, seandainya Allah berkenan, tentunya generasi atau pengikut Nabi Isa yang datang sesudahnya itu tidak akan berperang, tidak akan saling membunuh setelah Rasul itu tiada. Setelah mereka melihat langsung mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin waqal ikhtilaf bainahum, tetapi yang terjadi adalah mereka berselisih paham. Ada yang tetap dalam keimanan, ada yang malah tetap dalam kekufuran. Walau sya'allahu ba'da ma waqal ikhtilaf bainahum al-mujib lil qital maqtatalu. Seandainya Allah berkehendak, walaupun mereka itu ribut berbeda, kalau Allah berkehendak tidak berperang, ya nggak akan berperang. Tapi kalau Allah berkehendak mereka berperang, ya berperang. Walakin Allah yuwaffiqu man yasha' li ta'ati wal iman. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting sekali, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberi taufik kepada orang yang dikehendaki untuk menjadi orang yang beriman dan taat pada Allah. Jadi iman dan taat itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada nikmat yang lebih besar dibanding kita diberikan nikmat hidayah atau taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau beriman, mau taat. Ke masjid itu ringan, itu adalah rezeki yang sangat mahal sekali. Ya, semua orang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya hidayah, taufik, hidayah, taufik. Hidayah itu ada dua. Yang pertama adalah hidayatul irsyad. Hidayah yang berupa petunjuk, pemberitahuan. Semua orang dapat hal itu. Itu Rasul yang menyampaikan. Termasuk para guru-guru itu yang menyampaikan, oh ini boleh, ini tidak boleh. Itu orang bisa saja semuanya dapat. Tapi untuk
kemudian orang itu tergerak memilih untuk taat atau tidak taat, itu babnya adalah hidayatut taufik. Dan itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk memberi siapa yang diberikan taufik untuk senantiasa taat dan beriman kepadanya. Wa yakhdhulu man yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan orang yang Allah kehendaki dengan bermaksiat dan kufur. Kalau orang itu bermaksiat atau kufur, itu artinya Allah ingin rendahkan gitu derajatnya. Fahuwa yaf'alu ma yasha wa yakhtar. Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah kehendaki dan memilih. Allah itu bebas menjadikan hambanya yang ini beriman atau tidak. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah Allah jadikan kita termasuk yang mendapat taufik itu. Mudah-mudahan Allah jaga itu sampai kita diwafatkan husnul khotimah gitu. Itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, yang percaya kepada Rasulnya, yang kalian melakukan petunjuk-petunjuknya, akhrijuz zakah al-mafruḍah, keluarkanlah zakat yang telah diwajibkan. Zakat itu dikeluarkan. Wa tasaddaqu, dan bersedekahlah dari apa yang telah Allah berikan. Keluarkan zakat itu yang paling wajib. Syukur ditambah yang lain-lain banyak sedekah. Qabla ayyaji yaumul qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat. Kalau hari kiamat itu hina la bai' fayakunu ribh. Karena saat itu enggak ada lagi jual beli yang menghadirkan keuntungan. Enggak ada lagi. Wala malun taqtaduna bihi anfusakum adzaballah min adzabillah. Dan saat itu sudah tidak ada harta lagi yang kalian bisa gunakan menebus diri kalian dari hukuman Allah. Saat itu enggak ada lagi. Kalau sekarang masih bisa nebus-nebus itu. Orang salah ditebus. Biasanya kalau belum diproses ditebus. Itu masih bisa, sekarang masih bisa. Sebenarnya kayak gitu dari zaman dulu ada, kan nebus gitu. Dari zaman, makanya disebut oleh Allah. Biasa kalau orang punya bisalah diatur, ditebus gitu. Hukuman bisa diatur gitu. Harusnya hukuman mati jadi hukuman seumur hidup. Nah, nanti remisi bisa berkurang habis. Di dunia bisa diatur, tapi di saat itu udah nggak bisa diatur-atur lagi. Harta nggak ada gunanya. Memang sudah nggak ada, hancur semua gitu. Rekeningnya, jangankan rekening banknya udah hancur semua. Nggak ada. Sekarang masih bisa transfer, dulu nggak bisa. Nanti nggak bisa. Sebelum datang hari itu nggak ada transaksi jual beli, nggak ada harta yang digunakan untuk menebus diri dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka sedekah kita lah, zakat kita lah yang akan menyelamatkan kita. Mumpung masih ada kesempatan, keluarkan sekarang. Wala syafa'ah. Dan saat itu juga tidak ada bantuan dari teman-teman. Mungkin kita punya teman dekat di pengadilan, nanti bisa lah, diatur gitu. Di sana udah nggak ada lagi, nggak bisa gitu. Ada teman di kepolisian misalnya, nanti tolonglah gitu, dibantu-bantu apa. Di akhirat sudah tidak ada lagi. Nggak ada uang yang digunakan menebus,
nggak ada teman juga yang membantu. Masing-masing itu sibuk dengan nasibnya sendiri. Nasibnya juga jelas ngurusin orang. Nggak ada. Wal kafiruna humudz zalimun. Maka orang-orang kafir itulah orang-orang yang dolim sesungguhnya. Jadi yang orang dolim beneran, yang asli dolim, yang paling dolim itu adalah orang kafir. Mencuri itu ya dolim, berzina itu dolim, kedoliman. Tapi yang paling dolim itu adalah kekufur, tidak percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak percaya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang paling dolim. Makanya kalau ada orang beriman, orang Islam mencuri atau melakukan dosa-dosa, masih ada kemungkinan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah dicuci dulu atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kufur nggak bisa, nggak ada tiketnya gitu. Dan makanya kita senantiasa berdoa, mudah-mudahan Allah tetapkan iman kita. Allahu la ilaha illa. Ini ayat kursi Allah. La ilaha illahu. Ay la yastahiqul uluhiyah wal ubudiyah illahu. Tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk dimintai pertolongan, untuk ditakuti. Tidak ada yang kita meyakini kekuasaannya secara sempurna illahu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang diminta, tidak ada yang disembah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang bagaimana al-hayyul ladzi lahu jami'u ma'anil haya al-kamilah, yang maha hidup, yang memiliki makna kehidupan yang sempurna, kama yaliku bijalih, tentu sesuai dengan Allah Subhanahu, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha hidup, yang tidak pernah mati. Kalau manusia hidup tapi semuanya nanti akan mati. Allah maha hidup, tidak akan mati. Al-hayyul ladzi lahu jami'u ma'anil hayal kamil kama yaliku bijalali al-qa'im ala kulli syai', yang kuasa atas segala sesuatu, yang la ta'khudhu sinatu, yang Allah itu tidak pernah lupa, tidak pernah ngantuk, wala naum, dan juga tidak tidur. Senantiasa mengawasi dan melihat semua yang kita lakukan. Allah nggak pernah ngantuk, apalagi tidur. Ngantuk aja enggak, apalagi tidur. Tidak ada kebaikan seorang hambanya itu yang terlewat untuk tercatat. Sebagaimana juga tidak ada kedzaliman yang terlewat dari catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istilahnya orang-orang itu Gusti Allah ora turu, ora sari, Gusti Allah tidak tidur. Istilahnya enggak akan tidur. Kalau ada orang berbuat zalim kok masih aman-aman saja, itu justru hati-hati. Bukan Allah membiarkan, tapi dibiarkan itu agar hukumannya sekalian, totalan belakang. Karena Allah itu tidak menghukum langsung, khususnya di dunia. Kecuali orang yang dihukum itu sadar bahwa dia itu memang salah. Atau orang lain yang melihat itu tahu bahwa memang dia layak dihukum. Tidak ada perdebatan. Masa gitu aja dihukum? Enggak. Ketika Allah menghukum seseorang, itu pasti semua yang ada
itu tahu bahwa orang tersebut memang layak dihukum, memang pantas gitu atas segala kesalahannya. Makanya hati-hati ketika seseorang itu berbuat kezaliman dan dibiarkan saja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman dahulu ada seseorang anak muda ya, jalan di pasar, dia lihat seorang wanita itu, diawasin, fokus dengan wanita itu sampai dia nabrak tembok, hidungnya patah, itu berdarah. Dia mengatakan, demi Allah, aku tidak akan menghapus darah ini sampai aku ketemu Rasulullah SAW. Dan pemuda ini datang menemui Rasulullah, diceritakan apa yang terjadi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, itu adalah balasan dari perbuatan. Balasan itu ada orang yang begitu salah langsung dihukum, selesai. Salah langsung dihukum, urusannya selesai. Tapi ya berdarah-darah gitu. Aslinya begitu. Kalau kita berbuat salah kok baik-baik aja hidupnya, ya hati-hati. Kecuali kalau kita memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar itu tidak hanya kita minta dimaafkan, tapi juga diselamatkan oleh Allah dari hukuman yang harusnya kita terima. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar itu adalah kita berlindung kepada Allah dari hukuman atas perbuatan yang telah kita lakukan. Makanya biar aman dari hukuman itu memperbanyak istighfar. Sebelum dihukum, istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan Allah itu senang ketika hambanya itu mau beristighfar. Senang banget. Hambanya mau istighfar itu senang banget. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah tidak ngantuk apalagi tidur. Kullu ma fis samawati wa ma fil ard milkun lah. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya milik Allah, enggak ada yang tidak. Wala yatajasaru ahadun ayashfa'in daw illa bid. Tidak ada seseorang yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat khususnya tidak ada yang bisa memberi syafaat. Syafaat itu ya kayak tadi, teman menyelamatkan. Harusnya dia dihukum, jadi tidak dihukum. Tidak ada yang bisa memberi rekomendasi itu kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya tentu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain. Malaikat juga memberi syafaat. Para ulama juga memberi syafaat tentu dengan kapasitas masing-masing. Yang paling utama tentu Nabi Muhammad SAW, karena beliau dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaatul kubra, syafaat agung atau syafaatul uzma, yaitu syafaat yang menjadikan seluruh ahli surga itu bisa masuk surga. Karena awalnya itu yang harusnya masuk surga itu masih di depan halaman surga semua, belum masuk. Sampai kemudian Rasulullah SAW mendapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat, sehingga pintu surga dibuka, dimulai dari paling kanan dulu, yaitu orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Mereka yang duluan. Orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, baru yang lain-lain. Syurah muslim rahimakumullah, jadi tidak bisa memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali atas izinnya. Muhaitun ilmuhu bi jami'il kainat madiha wa hadiraha wa mustaqbalah. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala itu meliputi semua yang terjadi di muka bumi ini, baik masa lalu
masa kini maupun masa yang akan datang, semuanya itu dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kejadian yang Allah nggak tahu, itu nggak ada. Pengetahuan Allah meliputi segalanya, di kapanpun, di mana. Bahkan tidak ada daun yang jatuh di kegelapan malam kecuali itu atas pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu daun jatuh, Allah tahu. Makanya berdasarkan itu sebagian para ulama melarang untuk memprediksi daun jatuh, walaupun dalam yang ahli ilmu falak itu bisa ngitung, bisa dihitung itu, daun ini akan jatuh pada hari ini tanggal sekian gitu bisa. Tapi sebagian melarang itu karena khawatir berlebihan itu. Karena hanya Allah yang mengetahui jatuhnya daun di tengah kegelapan malam. Pokoknya intinya adalah tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas sepengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi santai saja, tidak perlu khawatir dengan situasi yang ada, misalnya kondisi apapun Allah tahu gitu. Allah tahu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, la yattali'u ahadun minal khalqi ala syai' min ilmi illa bima 'alamahu Allah wa atlahu alaih. Tidak ada seorang pun dari makhluk ini yang bisa melihat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, melihat dengan ilmu kecuali yang Allah ajarkan, kecuali Allah yang beritahukan. Ada hambanya tahu ini dan itu, semuanya itu karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu khawatir nanti kalau 50 tahun lagi anak cucu kita makan apa ya? Soalnya negeri kita sumber daya alamnya udah habis semua gitu, nanti gimana? Itu bukan urusan kita. Allah paling tahu cara mengajarkan hambanya itu ilmu sehingga kemudian dia bisa menghasilkan rezekinya. Dulu di Jazirah Arab itu kan sudah dari zaman dulu udah ada. Tapi nggak tahu, belum diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala pengetahuan tentang minyak bumi. Sehingga begitu sudah banyak orang, Allah ajarkan bagaimana teknologi tentang minyak bumi. Itu cara Allah memberi rezeki, diajarkan ilmunya. Sehingga kemudian bisa dieksplorasi dan bahkan sampai sekarang jadi negara yang kaya raya dan lain-lain. Yang jelas tidak perlu khawatir dengan masa depan, karena Allah yang memberitahu, yang mengajarkan ilmunya itu. Apalagi kalau hambanya bertakwa. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah pada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmunya. Akan diajarin ilmunya. Gitu. Kalau Allah ajarkan, akan tahu aja. Idenya muncul. Oh iya ya. Ada orang yang tiap hari di situ, tapi nggak muncul ide. Tahu entah sekian tahun baru muncul. Iya, kenapa saya nggak jualan ya di sini? Baru jualan dan sukses banget itu. Padahal dia udah hidup lama di situ. Allah belum ajarkan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi ketika orang punya pengetahuan itu sesungguhnya adalah pengetahuan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Apa yang maksud dengan kursi? Maudhi'u qadami Rabb jalla jalaluhu. La ya'lamu kaifaitu illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kursi Allah itu meliputi langit dan bumi. Meliputi langit dan bumi. Jadi
Langit dan bumi itu luas nggak? Luas banget. Apalagi kalau lihat ya filmnya itu kan, so kalau kita lihat biasa kan seakan kan ya gini aja kayak piring gitu kan. Lihat atas nggak tahu sampai di mana. Tapi sesungguhnya itu sangat luas sekali. Dan semuanya itu dibanding dengan kursi Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah seperti cincin di tengah padang pasir. Cincin di tengah padang pasir. Kelihatan nggak? Cincin harus dibuang di padang pasir itu kelihatan nggak? Ya antara kelihatan tidak saking kecilnya. Dunia dengan segala isinya itu semua planet-planet itu dibanding dengan kursi Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya bandingannya itu hanya seperti cincin di tengah padang pasir. Dan semuanya itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau membayangkan Allahu Akbar itu bukan sebuah kata-kata yang sederhana. Allah ajarkan kita Allahu Akbar. Memang Allah maha besar, maha segalanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, la yuskilhu subhanahu hifdhuhuma. Maka sama sekali tidak memberatkan Allah menjaga langit dan bumi itu bukan sesuatu yang merepotkan. Ngurusi langit dan bumi itu, menjaganya itu sama sekali tidak memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ngurusin rumah kita aja. Oh itu udah ribet ya. Ngepel apa udah capek banget. Tapi Allah maha segalanya, ngurusin langit dan bumi itu sama sekali tidak memberatkan Allah Subhanahu wa taala wa huwal aliyyu bidzatihi wa sifatihi. Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, maha agung dengan zat sifatnya atas segala makhluknya, al-jami' li jami'i sifatil uzmah wal kibriya. Allah yang memiliki segala sifat keagungan dan kesombongan. Karena yang berhak sombong itu hanya Allah Subhanahu wa taala, karena semuanya milik Allah. Wa hadhil ayah a'dhamu ayah fil Qur'an. Dan ayat ini adalah ayat yang paling agung, yang paling besar di dalam Al-Qur'an yang kemudian dikenal dengan ayatul kursi. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Siapa yang membaca ayat kursi setiap habis sholat, maka Allah akan jamin dia masuk surganya. Saya diusahakan habis sholat baca ayat kursi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam masuk agama ini, karena agama ini sangat sempurna. Sangat jelas sekali aturannya. Jadi orang itu nggak perlu dipaksa masuk Islam, tuh nggak perlu. Mau masuk silahkan, nggak jelas. Nggak ada paksaan di dalam masuk Islam karena agama ini sudah sangat jelas. Makanya dari zaman dulu nggak ada paksaan. Ada perang itu bukan memaksa orang masuk Islam, tapi karena nggak boleh dakwah saja. Aslinya itu tugas Nabi Rasul itu menyampaikan aja. Kamu mau masuk Islam atau tidak urusan. Yang penting udah disampaikan. Tapi kalau menyampaikan aja itu tidak boleh, nah itu baru terjadi peperangan itu karena dakwah dilarang, itu aja. Nggak ada paksaan. Yang penting orang itu tahu Islam itu kayak gimana. Setelah itu ya silahkan mau masuk atau tidak. Karena Islam ini sangat sempurna.
Wattidahu ayat-ayat Allah sangat jelas. La yahtaju ilal iqrah alaih, tidak perlu dipaksakan liman tuqbalu minhum al-jizyah, bagi orang-orang yang mau membayar jizyah. Kalau zaman dulu dalam peperangan itu kan biasanya dalam Islam itu ditawarkan 3 hal. Jadi sebelum perang itu nggak boleh langsung perang, gitu nggak boleh. Harus ada ditawarkan dulu. Mau masuk Islam apa enggak? Gitu. Kalau masuk Islam selesai. Atau kalian bayar jizyah. Bayar jizyah itu semacam bayar pajak, tapi bukan pajak. Jizyah itu upeti lah zaman dulu. Atau perang. Nah, perang itu pilihan terakhir. Jadi walaupun mereka memusuhin, tetap ditawari 3 hal. Jadi kalau mau masuk Islam, alhamdulillah kita nggak usah perang. Wadalail bayyinah yattadihu bihal haq minal batil. Dan dalil di dalam agama ini sangat jelas. Mana yang benar, mana yang tidak benar, itu jelas sekali. Mana petunjuk, mana kesesatan, itu sangat jelas sekali. Sehingga kaum muslimin umumnya itu merasa nyaman dengan keyakinannya. Biarpun negeri ini lama dijajah oleh bangsa asing, yang dulu slogannya itu apa? Glory, goal, apa lagi? Kan diantaranya itu misinya adalah menyebarkan agama. Tapi tetap aja negeri ini negeri muslim. Biar miskin, biar kaya apa, dijajah kayak apa, tetap muslim. Kenapa? Karena Islam itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Penganutnya itu merasa nyaman gitu dengan agama ini, at-taradud al-fikri. Secara pikiran itu nyaman aja. Jadi nggak terpengaruh. Bahkan walaupun misalnya, mohon maaf, misalnya ada ustadz atau kiai berbuat salah, biasa aja itu kesalahan pribadi dia gitu. Bukan kesalahan agama. Agama tetap dalam keyakinan kita adalah sebuah kebenaran. Ada penganutnya atau pengikutnya keliru, itu adalah kekeliruan pribadi masing-masing. Sehingga alhamdulillah Allah jaga negeri ini, biarpun dijajah lama itu, tetap menjadi negeri muslim. Enggak berubah gitu. Masyaallah muslim rahimakumullah, famay yakfur bikulli ma ubida min dunillah wa yu'min billah faqad sabata wastaqama ala tariqatil muslah. Siapa yang kufur terhadap selain Allah dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya dia sudah dalam jalan yang benar, dalam jalan yang terbaik. Wastamsaka minad dini bi aqwa sababin lan qata'alahu, dan dia telah berpegang teguh dengan agama dengan sangat kuat sekali. Wallahu sami'un li aqwali ibadihi. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar terhadap seluruh perkataan hambanya. Alimun biniyati ma'afalihim. Allah tahu dengan segala yang diniatkan dan apa yang dilakukan. Wa sayujazihim ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua itu. Allah tahu niat kita, keinginan kita, apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis, Allah tahu. Jadi Allah akan membalas semua yang kita lakukan, kita niatkan, yang terjadi dalam hati. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga iman kita sampai ketemu Allah dalam status sebagai seorang muslim. Mudah-mudahan layak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang di mukaddimah. Barangkali nanti ada tanya jawab, ya teman-teman. Masykurah insyaallah. Kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas kajian-kajian pada pagi ini. Sekarang giliran jamaah untuk menanya. Dipersilakan untuk sebelah kiri, silakan. Pak Jinda. Pak Ijuk. Res.
Mas Ono, silakan. Oh, tengah, silakan. Pak Bambang, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya teman-teman dulu kan diajak sama Allah langsung es. Dan Nabi Nuh, Bapak, Najir, Nabi Lut juga dibalik negaranya. Nah, sebenarnya masalah umat Islam. Rasulullah SAW belum ada tentang Allah supaya umatnya itu jangan sampai tidak pernah Nabi-Nabi yang selalu masuk Nabi Nuh, Nabi Lut, atau belumnya ada tentang. Terus yang kedua, sebenarnya masalah mukjizat dan karomah perbedaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setiap nabi itu punya doa andalan. Setiap nabi itu punya doa andalan, senjata pamungkas yang pasti dikabulkan oleh Allah. Ya, namanya juga diutus kepada umat yang macam-macam, itu pasti ada tantangan, bisa jadi terancam gitu. Jadi semua nabi itu dibekali satu doa andalan. Dan semua nabi telah menggunakan itu, kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh dipakai untuk mendoakan kaumnya. Nabi-nabi yang lain, Nabi Lut dan sebagainya, semua nabi. Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendoakan kaumnya, mendoakan keburukan maksudnya. Bahkan ditawari malaikat Jibril pun enggak mau. Ya, ketika beliau dilemparin batu segala macam ya di kebun itu, di waktu di Taif, ditawari malaikat Jibril, kalau kamu mau nih, perintahkan malaikat penjaga gunung, ngangkat gunung, timbakan penduduk Taif. Beliau enggak mau. Biarkan mereka, kalau orang tuanya enggak beriman, saya berharap keturunannya beriman. Itu Rasulullah SAW. Sehingga beliau menjalani kehidupan di dunia ini biasa, ala manusia biasa. Ya kadang sakit, kadang kalah, kadang menang, ya biasa aja. Agar apa? Agar doanya itu bisa digunakan di akhirat, sehingga memberi syafaat kepada umatnya. Itu jauh lebih luar biasa. Hingga enggak didoakan. Jadi umatnya Nabi Muhammad enggak seperti umat dahulu. Kalau umat dahulu kufur langsung habis gitu. Enggak mau ikut habis gitu. Tapi umatnya Nabi Muhammad enggak, yang kufur ya masih hidup, yang beriman masih hidup, dan itu ujian tersendiri bagi kita. Bahkan yang beriman itu malah hidupnya susah-susah gitu. Wah itu kok enak banget sih orang kafir gitu. Orang kafir enggak pernah sholat, tapi hidupnya kelihatannya kok enak gitu. Itu ujian bagi kita. Memang tidak, aturan mainnya enggak sama. Kafir langsung dihukum enggak. Nah itu sehingga kemudian nanti ketika meninggal itu umatnya Nabi Muhammad ada pertanyaan malaikat mungkar nakir. Seleksinya di situ. Umat terdahulu enggak pakai. Umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW tidak ada pertanyaan mungkar nakir. Pertanyaan mungkar nakir itu hanya pada umatnya Nabi Muhammad SAW, karena di dunia dibiarkan bebas. Yang kafir ya bebas, yang mukmin ya bebas, sehingga seleksinya ada di kuburan sebelum nanti di akhirat. Kuburan yang beriman ya alhamdulillah dia menikmati masa di alam barzahnya dengan nyaman. Adapun orang yang tidak beriman, di situ dia mendapatkan hukumannya, hukuman porskot lah, porskot hukuman sebelum nanti di hari kiamat. Jadi itu, dan memang
bahkan doa Nabi itu agar umatnya tidak diazab. Nabi bahkan berdoa agar umatnya tidak diazab atas kesalahan. Itu kenapa umatnya Rasulullah itu ya seperti ini, maksudnya ya mau kufur mau tidak dibiarkan aja, kecuali parah banget ya, kecuali nantangin. Kalau nantangin itu urusan dia, nantang azab Allah, itu terserah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan mukjizat dan karomah itu dua-duanya itu sama, yaitu sesuatu yang khariqun lil 'adah, sesuatu yang nggak biasa. Biasanya kalau orang makannya kan nasi, makan minumnya teh, air putih gitu. Kok ada orang makan pisau, makan apa? Minumnya racun gitu kok masih hidup, itu artinya khariqun lil 'adah, tidak biasa. Kalau Nabi dulu diberikan sesuatu yang di luar biasa itu untuk menguatkan kenabiannya, bahwa dia itu nabi beneran gitu. Kan banyak yang nggak percaya. Karena biasanya nabi itu diutus dari golongan mereka, ya artinya warga situ sendiri. Makanya kan biasanya yang senior-senior itu suka nggak percaya. Oh saya aja tahu dia kecilnya itu kayak gimana gitu. Macam-macam lah. Ya kayak misalnya gini terus tiba-tiba ada yang jadi ustadz itu apa. Oh saya aja tahu kecilnya kayak apa. Dia itu lo ngambilin anu saya gitu. Mangga saya. Jadi kayak begitu. Umumnya emang kayak begitu. Cuma kok mereka lebih parah aja gitu, karena tidak mau beriman. Makanya Nabi itu di backup dengan mukjizat, menunjukkan bahwa dia itu utusan Allah. Apa buktinya kalau kamu Nabi? Sehingga kemudian diberikan mukjizat, sesuatu yang luar biasa. Itu pun juga enggak semuanya beriman. Ketika Fir'aun itu melihat mukjizat Nabi Musa, yang beriman ya beriman, yang kafir tetap kafir gitu. Adapun karomah, yaitu sesuatu yang luar biasa yang diberikan kepada selain Nabi. Selain Nabi, pokoknya selain Nabi lah siapa aja. Ya tentu orang-orang yang bertakwa, yang soleh, itu adalah kalau misalnya terjadi sesuatu yang luar biasa, maka itu karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ia orang beriman dan bertakwa, menjalankan perintah Allah. Nah, dulu banyak sekali karomah sahabat Nabi, itu banyak sekali karomah sahabat Nabi. Ada yang karomah pribadi, ada yang karomah berjamaah. Karomah berjamaah itu sebagaimana diceritakan para ulama ketika perang Al-Qadisiyah, itu harus melewati sungai yang sangat dalam. Dikira Persia itu aman ini, nggak bisa nyebrang. Ternyata semua pasukan itu bisa nyebrang cuma naik kuda, ini kayak lewat sungai dangkal aja. Maka para ulama menyebut itu sebagai karomah berjamaah. Itu kayak gitu nggak bisa diulang. Jadi karomah itu nggak bisa didemonstrasikan karena itu sesuatu yang diberikan Allah untuk menunjukkan bahwa orang ini benar. Orang ini membawa kebenaran untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karomah. Dan biasanya terjadi dalam kondisi kepepet. Butuh banget bantuan Allah. Nggak bisa didemonstrasikan. Apalagi diajarkan nggak bisa. Karomah itu nggak diajarkan itu nggak bisa. Kalau bisa diajarkan, sahabat Nabi diajari Nabi semua. Tapi nggak ada. Nggak bisa dipelajarin. Karomah nggak bisa dipelajarin. Itu langsung diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi darurat untuk menjaga bahwa, untuk menunjukkan bahwa dia orang benar membawa dakwah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa dipelajari. Kalau dipelajarin, mukjizat bisa dipelajari, Nabi udah aman semua. Tapi buktinya Nabi ketika perang Uhud belum berdarah-darah, giginya copot. Kalau memang bisa dipelajarin, pasti dipelajarin. Nabi orang yang paling sakti, tapi tidak seperti itu.
Misalnya dalam kondisi sahabat kelaparan, habis semua makanan. Ada yang orang ketika mau perang Khandaq itu, gali parit, itu pada kehabisan makanan. Ada seorang sahabat yang cuma punya tepung beberapa sama susu kambing dikit gitu. Undang Nabi sendirian nasinya. Nabi diundang. Nabi udah kasihan melihat Nabi udah lapar, diundang ke rumahnya. Nabi makan. Tapi Nabi itu mengajak semua yang ikut bekerja di situ gali parit, diajak semua diundang. Ayo kita diundang makan. Padahal maksudnya itu punya cuma sedikit, undangnya cuma Nabi aja gitu. Tapi Nabi ngajak semua. Tapi barokah, ini mukjizat Nabi. Nabi diaduk, yang ngaduk Nabi gitu. Diambil semua, suruh ngambil. Padahal ya barangnya gitu-gitu aja. Yang satu ngambil. Minum. Semua yang ada di situ sampai kenyang dan barangnya masih utuh. Itu diantara mukjizat Rasulullah SAW. Bahkan pernah dari tangannya Nabi itu keluar air karena pasukan kehausan. Jadi kayak gitu nggak bisa diulang. Yaitu karunia Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kemudian itu jadi kalau dalam fikih dibahas. Kalau ada misalnya orang seperti itu, airnya itu bisa dipakai wudhu apa tidak? Kan itu tidak masuk dalam 7 air yang bisa dipakai bersuci. Air hujan, air laut, air sumur, air sungai, mata air salju, air embun. 7 itu yang disepakat. Kalau ada air keluar dari tangan gitu, ini kira-kira bisa bebasnya wudhu atau tidak? Itu sampai dibahas para ulama gitu. Katanya enggak bisa gitu. Karena tidak masuk dalam air mutlak dan sebagainya. Itu khusus Nabi saja. Yang jelas tidak bisa dipelajari. Termasuk karomah tidak bisa dipelajari. Maka agar kita nyaman, maka kaidahnya adalah kalau melihat orang bisa melakukan hal yang luar biasa, yang di luar nalar, lihat dulu. Kalau engkau melihat, bahasa para ulama ya, kalau kau melihat bisa orang berjalan di atas air gitu kan, bisa terbang gitu, jangan silau dulu, lihat dulu dia itu rajin sholat apa tidak. Kalau dia rajin ke masjid, insya Allah itu karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia ke masjid aja nggak pernah, yakinlah itu dari setan gitu. Yakinlah itu dari setan, sehingga kemudian kita tidak perlu kalau. Sehingga kemudian para ulama mengatakan karomah yang paling mahal adalah istiqomah. Istiqomah itu adalah karomah yang paling mahal. Ketika Allah anugerahkan kita istiqomah ke masjid, maka itu sebenarnya udah karomah yang paling mahal yang dicari oleh orang-orang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada Bapak Ustadz atas kajian-kajiannya pada pagi ini. Mohon maaf karena sudah masuk disuruh dari bapak-bapak, ibu-ibu yang menanyakan kajian-kajian tadi. Sementara silakan nanti next pertemuan selanjutnya untuk menanyakan kepada Pak Ustadz. Terima kasih kepada hamba Allah yang telah berikan konsumsinya pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan balasannya. Terima kasih pula kepada tim kreatif Pak Galuh, Pak Tarmudi, Pak Budi Nugraha, Pak Budi atas atensinya membantu kami dalam kegiatan talim ini. Semoga Allah membalas kebaikan dari Bapak sekalian. Untuk menutup kajian kali ini, kepada Pak Ustadz, saya persilakan untuk memimpin doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمك في مجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات مشارق الارض ومغاربها بريا بحريا جنما إنسهم اللهم لا تدع لنا من مقام هذا ذنبا إلا غفرته
ولا هما إلا فرجته ولا مريضا منا إلا شفيته ولا وباء إلا رفعته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم اجعلنا واهلنا وذريتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. اللهم وفقنا زيارة مكة والمدينة لأداء مناسك الحج والعمرة وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz atas doa-doanya. Semoga doa kita pada hari ini dijabah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada jamaah Masjidatul Qur'an, Bapak Ibu-ibu yang telah hadir di taklim ini. Semoga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti kajian-kajian setiap minggunya, tentunya dengan narasumber yang berbeda. Lebih kurangnya kami mendudukan pintu maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu